Oke, selamat datang di channel Rasik Aquatic. Buat kalian yang baru gabung, channel ini membahas seputar ikan, budidaya, pemeliharaan, dan tips lainnya. Dan buat kalian yang mau konsultasi, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Pembahasan minggu ini cukup menarik ya, karena bukan soal budidaya. Kita juga tahu bahwa ikan cupang ini sedang naik daun pada saat ini. Dan bukan hanya ikan cupang yang pernah naik daun, tetapi juga ikan gapi, ikan cana juga pernah naik daun. Dan apakah ikan cupang ini akan stabil dalam harganya, seperti ikan arwana dan koi, ataukah akan bernasib sama seperti ikan gapi? Dan ikan apakah yang akan naik daun selanjutnya apabila ikan cupang ini turun? Simak video ini secara lengkap, jangan sampai Anda salah paham. Kita akan sedikit mundur ke masa ikan gapi. Pada masa kejayaannya, untuk mendapatkan satu pasang indukan albino red dengan kualitas standar, kita diharuskan memiliki budget sekitar 200.000 ke atas. Tetapi pada saat ini, dengan budget 20.000 sampai 100.000, kita sudah bisa mendapatkannya. Karena ikan gapi ini mudah untuk dibudidayakan, maka muncullah peternak-peternak baru yang menyebabkan banyaknya supply, yang membuat supply tidak sebanding dengan permintaan. Dan alhasil harga ikan gapi pun turun. Dan peternak menjual ikan gapinya dengan harga murah, baik per pasang ataupun ikan jantannya saja di pasar. Dan ini mulai terjadi pada ikan cupang pada saat ini. Karena ikan cupang terbilang mudah untuk dibudidayakan, termasuk bagi para orang awam sekalipun. Kita masuk ke masa kejayaan ikan cana. Sebelum populer, ikan cana ini tidak ada di pasaran kecil seperti di kota saya. Tetapi, tiba-tiba pada waktu itu banyak sekali ikan cana berdatangan di setiap toko. Pada awalnya, saya hanya mengira tiba-tiba banyak ikan cana di pasaran tuh hanya di kota saya saja. Tetapi, nyatanya di kota lain juga sama, banyak ikan cana. Dan inilah yang menyebabkan orang-orang tahu soal ikan cana dan akhirnya membelinya. Dan di grup Facebook pun, di grup Snakehead, tiba-tiba membernya membludak menjadi banyak. Dan disitulah kepopuleran ikan cana ini mulai muncul. Ketika ikan cana di puncak kejayaannya, sebenarnya ikan cupang sudah ada di pasaran sejak dulu kala. Tetapi ikan cupang plakat koi dan ikan cupang jenis-jenis yang baru itu baru bermunculan. Dan stoknya pun sedikit di pasaran. Karena barang sedikit dan permintaan yang banyak, maka ikan cupang ini harganya menjadi selangit. Di tempat saya ketika dulu ikan plakat koi baru ada, harganya cuma 25.000. Tetapi setelah populer dan banyak stoknya dan banyak pula penggemarnya, sekarang berubah menjadi 100.000, 4 kali lipat dari semula. Dan apabila peternak baru bermunculan dan barang semakin banyak, kita tidak tahu apakah permintaan juga semakin banyak, tetap ataupun semakin berkurang. Apakah ikan cupang ini akan stabil atau bernasib sama seperti ikan gapi? Kita tidak tahu. Oke, kita akan masuk ke ikan yang akan populer selanjutnya sesuai di judul. Dan ikan yang akan populer selanjutnya adalah ikan mas koki. Nah, kenapa sih si ikan mas koki ini saya perkirakan bakalan naik harganya dan menjadi populer selanjutnya? Saya akan kemukakan alasannya. Alasan yang pertama adalah ikan mas koki ini sudah dikenal oleh masyarakat umum, bukan hanya pencinta ikan saja. Hal ini sama seperti ikan cupang yang pada umumnya dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Ikan cupang mulai populer kembali juga karena adanya jenis-jenis baru. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ikan koki juga akan muncul jenis-jenis baru yang akan populer seperti ikan cupang. Dan buktinya sekarang sudah ada di pasaran, yaitu jenis tricolor yang biasanya jarang ada di pasar kecil seperti pasar kota saya. Mungkin di pasar besar di kota kalian koki oranda tricolor ataupun jenis rancu, jenis mutiara tricolor lainnya sudah banyak, tetapi di pasar kecil itu jarang. Dan apabila stoknya beredar secara merata, maka ikan ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi ikan populer setelah ikan cupang. Alasan yang kedua adalah ikan mas koki ini tidak mudah untuk dibudidayakan. Berbeda dengan ikan gapi dan ikan cupang yang bisa dibudidayakan di lahan sempit, ikan mas koki perlu dibudidayakan di lahan yang cukup luas, terutama untuk membesarkan burayaknya. Nah, mungkin
apabila orang-orang tertarik melihat ikan koki, mereka hanya menjadi penghobi saja, hanya menjadi penikmat saja karena warnanya yang indah. Tidak menutup kemungkinan mereka menjadi seorang breeder ikan mas koki. Alasan yang ketiga adalah munculnya jenis-jenis baru dengan warna yang lebih indah dipandang. Tidak kalah dengan ikan cupang, bahkan bisa dibilang menyerupai ikan mas koi pada saat ini, dengan bentuk yang lebih unik dari ikan mas koi dan cupang. Dan ada lagi yang lebih unik dari ikan mas koki ini, yaitu sudah ada dalam bentuk glowfish, ikan yang menyala pada gelap. Alasan keempat adalah adanya stok yang banyak di pasar kecil seperti kota saya ini. Mungkin di kota besar sudah biasa ikan mas koki tricolor ataupun koki yang langka lainnya ada, tetapi di pasar kecil biasanya tidak ada. Nah, selain itu juga harganya masih stabil di sini. Tetapi buat jenis yang tricolor atau jenis yang langka lainnya, memang harganya lebih mahal ya. Yang biasa hanya 10.000, bila 3 warna menjadi 30.000, dan bahkan ada yang 50.000 juga. Dengan banyaknya stok yang beredar, tidak menutup kemungkinan penggemarnya juga akan meningkat. Seperti halnya pada ikan cana yang tadi sudah kita bahas, yang pada awalnya tidak ada, tiba-tiba ada, dan juga tiba-tiba banyak penggemarnya. Alasan yang saya ungkapkan ini berdasarkan dari pengalaman saya yang sudah bermain di gapi, bermain di cupang, bermain di cana, dan saya juga mengetahui apa penyebab mereka jadi populer dan penyebab mereka menjadi turun harganya. Dan perkiraan saya ya ini ikan mas koki yang akan naik selanjutnya. Tapi terserah kalian mau percaya ataupun tidak, ini hanya pendapat saya. Dan buat yang merintis usaha budidaya cupang, jangan menyerah, pasti selalu ada rezeki. Naik turunnya harga cupang tergantung pada peternaknya sendiri, apakah jual murah dan harga cupang rusak, ataupun jual mahal dan menjaga kestabilan harga ikan cupang. Jadi tergantung pada kalian. Dan buat pembeli juga jangan nawarnya gak masuk akal gitu. Oke, saya sudah beli ikan mas kokinya ini. Saya jatuh cinta sama yang satu ini. Lucu banget ikannya. Saya beli dengan harga 25.000. Terbilang murah sih sebenarnya. Dan warnanya juga keren kayak ikan koi. Nah, di sini saya sedang melakukan proses aklimatisasi, yaitu penyesuaian suhu ikan dengan lingkungannya. Di sini saya beli 2 ekor, yang satu jantan dan betina. Dua-duanya 20 ribuan. Niatnya mau beli jantannya satu lagi biar satu set, tapi ini masih remaja, harus dibesarkan terlebih dahulu. Video budidayanya sudah saya upload 7 bulan yang lalu di channel saya, termasuk pemeliharaan burayaknya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada yang tersinggung ataupun sebagainya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.